Mana sih Bang Kutil nih? Lihat kan. Katanya mau syuting. Bang, si Kutil mana Bang? Mana? Bang, lu ngapain sih Bang? Ayo Bang syuting Bang. Udah dulu gua tanggung nih lagi gedein badan ini gua. Ganggu aja lu pada lu. Keren kagak lu. Ayo buruan. Jangan kemana-mana. Di video kali ini masih bersama gua di Kak Kutil, penghuni Scarlet Queen Catry. Gua bakalan ngebahas masih dalam seputaran kucing botak. Kemarin Sping udah, Bambino udah, dan sekarang gua mau ngebahas Elf. Perbedaan dari Sping dan Bambino, Elf itu postur badannya tuh sama kayak Sping, tinggi. Kalau Bambino itu kan pendek. Nah kalau Elf ini sama, posturnya tinggi, tapi perbedaannya sama Sping, kuping. Di kupingnya dia agak nekuk. Mana Bang kucingnya Bang? Lu lihat dong, gua kan lagi ngeliat ke atas tuh. Oh itu Bang. Nah itu betina ya. Itu namanya, gue namain si Jessie. Kebetulan dia lagi bunting tuh. Lagi bunting. Ada anak baru dong Bang. Oh iya, lagi ada anak baru gue. Dan gue punya juga yang masih kitten, yang masih baby, yang belum umur 2 bulan. Sebulan ini sih tanggal besok itu tepat dia 2 bulan. Nah, gue mau kasih tahu jantanan yang gue rawat dari kecil, dari pertama brojol. Jadi gue waktu itu isi induknya lagi flu dan anaknya pas brojol langsung gue pisahin, jadi nggak pakai disusuin sama induknya, gue yang susuin dan sekarang udah gede. Nah kita lihat situ. Nah, ini si bocil nih. Ini si bocil namanya nih. Ini si bocil nih. Ini gue yang rawat dari bener-bener baby. Dari umur 1 hari sampai sekarang. Sekarang ini umur udah berapa ya? Nah, ini yang dibilang Elf. Elf itu dari kupingnya. Kita lihat dari belakang. Nih, nekuk. Gitu loh, kalau nekuk. Kalau Sping itu kan nggak lurus, kupingnya lebih ke ngaceng ke depan gitu ya kan. Nah ini Elf. Nah gue sekalian mau kasih tahu ya, nih matanya nih, lihat deh. Mana Bang? Matanya ada kayak berkabut gitu. Nah ini Bentar Bang, mana Bang? kelihatan Oh nggak? iya tuh Bang. Kenapa Nah, tuh Bang? ini mata berkabut ini dari baby. Waktu umur 3 minggu dia ini udah mulai aktif kan. Jadi kecakar sama kukunya sendiri. Itu kelalaian gue. Kenapa kelalaian gue? Gue telat motong kukunya. Motong kukunya tuh dia udah tajam. Kira dia ngucek kayak bayi aja deh. Makanya kalau bayi kan selalu dipakein sarung tangan tuh. Nah resiko kalau kita ngerawat kucing tuh nggak cuma kucing botak ya, kucing berbulu juga sama gitu loh. Jadi kuku itu penting, kita harus liatin terus gitu loh, harus dipotong. Dan sama kayak gini nih baret nih. Nih kucing botak tuh jeleknya begitu. Nggak boleh kena baret dikit tuh, kecakar dikit dia langsung ada baret. Beda sama kucing bulu. Sebenarnya kucing bulu juga kalau kecakar tetap baret, cuman karena dia ada bulunya jadi nggak kelihatan. Gitu. Oke, kita lepas biar dimain lagi. Ini jantannya ya. Ini jantan Elf. Elf itu hasil kucing apa sih? Kalau Elf itu hybrid. Elf itu hybrid dari kucing American Curl namanya. American Curl. Jadi kucing itu kucing berbulu, tapi dia kupingnya nekuk.
dikawinin sama Sphinx, jadilah elf gitu loh. Dan elf ini asalnya dari Amerika. Tapi di Scarlet Queen Catry kita nggak punya American Girl, karena di Scarlet Queen Catry ini kita punya jantanan elf, kita punya betina juga elf gitu loh. Jadi kita langsung breeding dalam keadaan elf. Bukan Rusia bang kemarin. Kalau Rusia itu kan kita belinya, tapi asal muasal elf itu dari Amerika. Oh, beda kucing bang. Beda kucing, ntar gue kasih unjuk, gue yang import dari Rusia. Oke, nah nih yang gue bilang tadi, ini baby elf, ini umurnya besok ini udah 2 bulan, masih sekecil ini. Kenapa dia masih kecil gini? Soalnya kemarin habis sakit, flu, dan sekarang ini lagi masa pemulihan, udah agak mendingan sih sekarang. Ini babynya, lu lihat kupingnya. Kelihatan kan nekuk banget. Nah ini ciri-ciri elf, kupingnya nekuk kayak gini. Nah terus kakinya itu panjang, tinggi, kayak Sphinx. Perbedaannya itu aja sih. Jadi Sphinx itu ibaratnya kasta paling bawah. Sphinx. Di atasnya Sphinx itu Bambino, di atasnya Bambino itu elf, di atasnya elf masih ada lagi. Nantikan videonya terus. Di next video gue bakalan ngebahas kucing botak terakhir, ras terakhir. Oke, jangan kemana-mana. Oh iya, sebelumnya gue mau kasih tahu sama kalian, buat bayi-bayi yang seumuran kayak gini, itu penting banget kita perawatan di kuping sama mata ya. Kalau di matanya gue kasih ginian. Tips and trick nih bang. Yoi. Sekarang waktunya kita tips and trick. Ini gue rekomen banget buat mata ya. Ini rekomen banget. Nah, belinya di mana sih? Di gue belum dapat sponsor, jadi nggak ada ad-adan. Nah, Bagi yang mau masuk sponsor, bisa di follow nanti akun-akun Instagram yang bakalan gue kasih tahu di akhir video. Thank you. Nah, ini tuh bentuknya bukan cairan tapi salep. Tahu salep? Yang biasa dipakai buat bahan dompet atau tas. apa tuh bang? Itu yang biasa buat main bola tuh loh. Tahu bang, gue kurang jauh bang. Itu kalep namanya, kalep. Ini apa ini bang? Ya. Itu udah dulu cut dulu, cut. Udah bang, lanjut bang. Gue takut. Dia kan nggak kesini. Lu berani emang? Nggak berani. Udah diemin aja selama dia nggak kesini, udah diemin. Udah aman, nggak terbang. Udah ya. Udah. Gue kira lu Mohon maaf ya pemirsa, gue takut sama kecoa. Bukan kecoa rumahan, tapi ini ada kecoa, tapi kecoa dubia. Jadi mungkin ada kiper yang ngasih makan kodok tapi lepas tuh kecoanya. Jadi kemarin nih, jadi agak sedikit terganggu gitu loh. Oke, balik lagi tadi ke tips and triknya buat kucing-kucing yang seusia masih rentan banget, masih kecil banget ya. Nah ini di bagian matanya jangan banyak-banyak, ini salep. Kita agak bengkek dikit, kita lihat nih, keluarin, tetesin. Ini kalau misalkan kalian susah nih, taruh di bawah, ambil aja bawa ke atas, gantung. Dia digantung lebih nggak bisa bergerak jadinya. Nah ini salepnya kita tetesin dikit, terus sebelahnya juga, terus. Nah udah beres kayak gitu, baru kita nanti digosok pakai tisu biar di pinggiran-pinggirannya itu bersih. Dan lagi buat kalian cat lovers, mata gue jadi kesono mulu, lu juga kan? Udah lah bang. Buat kalian yang breeder yang terhitung baru ya, maksudnya yang baru mau coba jadi ngebreed kucing-kucing gitu, yang terutama paling penting itu kita jaga kebersihan di kandang. Kebersihan kandang itu berpengaruh banget. Misalkan kayak kucing-kucing kecil kayak gini kan gue belum kasih di pasir. Pupnya atau pinya gue belum kasih di pasir, tapi gue pakai underpad. Underpad itu belinya gue di sponsor.
underpad, gue pakai underpad, jadi dia pup, dia pee di underpad. Nah, itu underpad jangan sampai beberapa hari baru diganti, udah buluk baru diganti, itu bahaya. Itu bisa bikin penyakit. Pertama, penyakit kulit ke kucing. Yang kedua itu bisa bakteri dan akhirnya bisa pilek, bisa bengek, dia bisa batuk-batuk. Nah, itu bahaya banget. Kebersihan itu diutamakan. Dan biasakan 3 hari sekali ini si badan diusap, dibersihin gitu loh, pakai air anget. Gue jongkok aja ya, kecoanya deket. Jadi gue bersihin pakai air anget gitu loh. Duduk gini biar manis ya kan. Nah, lap kering gitu, lap apapun, lap handuk atau apapun, diperes, dikompres pakai air hangat, terus dilapin ke badannya. Terus yang paling penting di bagian-bagian sela-sela sini, di bagian kelamin ya kan, di bagian kelaminnya, terus di muka, kupingnya juga jangan lupa dikorek, dibersihin, dan lagi kuku juga penting. Terus kalau misalkan kalian masih punya baru punya lahir anakan kucing apapun, mau kucing bulu, mau kucing botak gitu, setiap mau dikasih makan itu bagian kelaminnya tuh harus digosok-gosok pakai tisu gitu loh, biar dia kencing, biar dia pup gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian lalai di situ, itu hal sepele banget. Tapi kalau kalian lalai, resikonya itu bisa berujung kematian sama si kitten ini gitu loh. Dan apalagi ya? A few moments later. Oke, gue tadi habis ganti baju gue kena kencing kucing dan jidat gue pun baret, dicakar sama kucing. Sekarang kita lanjut ke dalam. Gue bakal ngebahas si betina yang lagi hamil, si betina elf yang lagi hamil. Ini dia kucingnya. Nah, kita duduk ya. Ini adalah elf, jenis elf. Nggak boleh. Nggak apa-apa ya. Cucuk. Wah, dia lagi hamil ya guys. Ini dia hamil sekitar udah 1 bulanan mungkin ya. Prediksi gue sekitar 1 bulanan. Kelihatan dari hamil atau enggaknya tuh perutnya lebih gede gini. Pupilnya ini nih, puting-putingnya ini tuh dia membesar gini loh, menonjol-nonjol kayak gini. Dan kalau misalkan kalian mau lihat dia hamil atau enggak, pencet di bagian sini. Di bagian sini tuh kayak keras, kayak ada sesuatu yang keras di dalamnya sini. Nah itu bunting. Ini lagi bunting. Ini elf yang lagi kemarin sempat bunting juga. Jarak buntingnya dari kemarin sama sekarang ini lebih aman ya. Kalau kita punya kucing, kita mau breed, lebih aman itu jarak sekitar 4 bulan. Minimal 4 bulan kita udah, dia dari brojol 4 bulan kemudian baru kita bisa breed lagi. Nah, kalau misalkan dia di bawah 4 bulan, abis brojol di bawah 4 bulan dia kita langsung breed lagi, nanti dia pas bunting anakannya tuh nggak survive gitu loh, kasihan. Nah, di sini cara-cara perawatannya kalau buat si Bumil nggak ada cara perawatan khusus sih ya. Cuma kalau di sini gue buat kucing-kucing yang lagi bunting, gue lebih fokus sama di bagian kandang. Nah ini kandangnya dia nih, di belakang gue ini ada kandangnya dia. Itu gue kasih lampu UVB atau UVA buat ngehangetin badannya dia. Terus di dalamnya itu gue kasih box lagi. Kita lihat langsung aja ke dalamnya deh. Nah di sini gue kasih box. Box ini fungsinya gue kasih di kasur kayak gini, kasur-kasur biasa buat kucing atau anjing tidur. Itu nanti kalau misalkan dia lahiran itu bisa di dalam situ gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita nggak pakai box, cuman ada tempat pasir buat dia pupnya, resiko nanti anaknya dia lahiran di situ. Itu kasihan anak-anaknya nanti. Terus kalau misalkan dari segi makanan itu gue biasa kalau misalkan buat Bumil kayak gini ada khusus wet food buat si buah hamil ini nih. Jadi nggak, tetap gua kasih dry food, tapi gua tetap kasih juga wet food buat
dia tuh biar kenyang aja gitu loh. Jadi kalau misalkan dia imunnya cukup, makannya cukup gitu, lahirannya pun dia jadi kuat gitu loh. Jadi kalau misalkan dia udah waktunya lahiran, gua nggak mesti bawa ke dokter buat bantu dia ngelahiran gitu loh. Terus ciri-ciri kucing kalau misalkan udah mulai mules ya, udah mulai mau lahiran, biasanya beberapa hari sebelum dia brojol itu dia nafsu makan berkurang, terus biasa muntah, makanan yang dia makan dimuntahin lagi gitu. Biasanya gitu, dia nafsu makan udah mulai berkurang, itu tanda-tandanya dia mau lahiran. Jadi misalkan ada teman-teman yang punya kucing bunting gede terus dia mogok makan, itu jangan panik, karena memang begitu, dia kalau misalkan udah mau lahiran pasti nafsu makan berkurang, terus muntah, nggak nafsu makan juga gitu. Oke, itu pembahasan gue tentang si kucing betina, dan seperti janji gue tadi, gue mau nunjukin sama kalian kucing import dari Rusia. Oke? 20 minutes later. Ini adalah si Pur, ini si jantan. Ini si jantan yang gue import langsung dari Rusia. Ini elf ya, jenisnya elf juga, ini si jantannya. Jauh amat dari Rusia, Bang. Iya, ini gue sebenarnya kenapa ngambilnya dari Rusia, karena memang kebetulan ada kenalan di sana yang ngebreed kucing elf ini gitu loh. Dari postur bentuk tubuhnya ini, lihat tuh, ini elf kayak gini. Nah ini gue masukin dulu ya si betina, soalnya kan dia lagi bunting nih. Takutnya si Pur itu lagi birahi juga, si jantannya lagi birahi. Bahaya, resiko kalau kita campur sama si betina, si jantannya nih. Nah, dia warnanya agak kehitaman gini, agak abu-abu sih jatuhnya. Lihat deh, kupingnya. Ganteng gak sih? Ini pejantan tangguhnya di Scarlet Queen Catry. Dia ini dari Rusia dan umur datang ke sini itu udah 3 bulan. 3 bulan nyampe ke sini. Di sini itu udah ada sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dia udah di sini, dan di umur setahun lah kurang lebih, di umur setahun kurang lebih gue udah mulai ngebreed dia. Kalau misalkan kita nge-mix, kita punya jantanan elf, terus kita punya betina sphinx. Kalau misalkan kita punya jantannya yang elf, betinanya yang sphinx, itu kemungkinan anakannya lebih banyak ke elf jadinya. Sphinx misalkan lahir 5 anak, elfnya 4, sphinxnya 1 gitu, lebih banyak ke elfnya. Jadi maksud gue itu gen jantan itu lebih gede gitu loh. Nah kalau dia ini kan birahi. Kalau kucing-kucing kita ini nggak bisa dicampur, jantan sama jantan lagi birahi itu nggak bisa dicampur. Resiko nanti berantem, pasti berantem. Jadi kalau yang mau digabung ya betina sama betina mau birahi mau kayak gimana pun dia nggak akan berantem. Nah ini dia kucing kebiasaan, kalau misalkan dia lagi nyedot napas kena debu atau kena bulu pasti bersin kayak gini, atau dia ngendus bau lain pasti bersin gitu loh. Jadi kita mesti paham juga karakter si kucing, jangan cuma asal kita bisa ngebreed kita ini segala macam dan lihat dia bersin langsung wah pilek langsung panik, enggak juga. Kita liatin dulu, kalau misalkan dia memang flu, di hidungnya itu pasti basah, bagian hidung pasti basah dan dia berkali-kali bersin dan pasti ada cairan yang keluar dari hidungnya gitu. Dan sekarang ini kita masukin, gue mau ngebahas di sini makanannya pakai apa aja sih ya. Sebentar ya, gue masukin dia dulu. 1 hour later. Oke teman-teman, ini adalah beberapa makanan yang gue pakai buat pakan kucing-kucing di sini. Itu adalah mana? Tadi gue panggil dulu. Mana makanan gue? Ini makanan sehari-hari gue ya. Gue pakai dry food. Ini gue pakai dry food. Nah, ini dry foodnya 10 kilo.
Ini makanan dry food yang sehari-hari buat kucing-kucing di sini kecuali predator ya. Kecuali kucing-kucing wildcat. Ini gue pakai buat mamals di sini dry food dan 10 kg ini gue bisa pakai buat 2 minggu. 2 minggu sekali 10 kg. Dan kalau misalkan kayak buat kucing-kucing bunting itu atau kucing yang lagi sakit atau yang kurang sehat, yang nafsu makannya kurang, ada lagi makanannya gue pakai wet food, makanan basah. Nah kayak gini. Nih bawa dulu. Nah, copot gue. Cita-citanya mau ke Thailand nih. Belum sampean, jadi rada begini. Nah ini gue pakai wet food atau makanan basah yang biasa gue pakai di Scarlet Queen Catry buat makanan kucing-kucing yang lagi flu atau yang lagi nafsu makannya kurang, dan buat gue pakai buat indukan-indukan yang lagi hamil. Gue biasa pakai ini. Ada lagi yang sama kayak gini, tapi ini bukan pediatric weaning. Di yang bentuknya kayak gini ada lagi, tapi yang recovery ya. Ini yang recovery. Yang recovery itu biasanya buat penafsu makan. Kalau perbedaannya ya, perbedaan dari recovery sama pediatric weaning, atau ada satu lagi tulisannya mother and baby cat. Nah itu biasa gue pakai buat kucing-kucing yang lagi hamil atau lagi sakit. Nah kalau misalkan recovery itu sama pediatric weaning ini baunya lebih nyengat recovery. Makanya recovery itu dipakai buat kucing-kucing yang bener-bener nafsu makannya udah nggak ada gitu. Dan kalau ini kan khusus buat kucing-kucing, ada petunjuknya sih, nanti kalian bisa baca lah. Ini satu kaleng ini 195 gram. Ini gue pakai buat anak usia, gue mulai pakai ini buat kucing-kucing yang 1 bulan ke atas. Jadi umur 1 bulan itu udah bisa makan ini gitu loh. Kita udah boleh coba kasih makan ini. Belinya di mana Bang? Belinya di app. Ntar belum dapat sponsor gue. Oke, yang ini. Terus kalau misalkan buat kucing yang umur 1 bulan ke bawah, gue pakai susu. Susu apa? Ya ini susunya. Masih di merek yang sama. Gue pakai susu ini. Ini masih baru ya. Jadi gue kasih lihat sama kalian. Ini harganya ya sekitar ya, ntar aja lah kalau misalkan dia udah sponsor, baru kasih tahu. Ini masih baru, gue buka. Di dalamnya itu ada apa aja sih? Nah, ini kita dapat 3 saset susunya. Ini 3 saset susunya, dan kita di sini ada buku petunjuknya. Bukan buku garansi, buku petunjuk. Di sini juga ada, kita dapat botol. Ini botol buat tempat susunya, terus kita dikasih sendok, ya kan? Kita dikasih sendok dan kita dikasih pentil atau nipple. Jadi gini, buat kalian ya, kalau gue sih jarang pakai ya kayak gini. Gue lebih nyaman pakai suntikan. Karena kalau pakai ginian buat anakan kucing, mereka kadang agak susah nyedotnya. Jadi gue nggak pakai ini, gue pakai suntikan. Tapi kalau kalian mau pakai yang ini, untuk 1 taker sendok ini, 1 full ini 20 ml. 1 taker sendok susu ini buat 20 ml airnya, ya kan? Nah, terus nanti jadi kayak dot bayi aja gitu loh. Nah, kayak gini, tinggal nih. Kita contohin aja, mumpung dia ada depan gue. Ini contoh anak kucing nih, pegang malah ini sedot. Nah, begini kita ngasihnya, oke? Udah ya. Buah. Parah. Buset. Kayak kucing lagi ninggalin dia, tau gak lu? Oke, cukup sekian video gua kali ini buat ngebahas tentang beberapa kucing dan makanan apa aja yang gua pakai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga konten nggak berfaedah ini menghibur kalian. Apa lagi ya? Ngapain sih Bang? Lu masih ngapain sih? Tas lu ketinggalan ini. Ya, sini balik lagi. Nih, tas lu nih. Nih, tas lu ketinggalan nih. Cium tangan dulu.
pergi sono. Nah, oke, sekian dan terima kasih buat video gua kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe dan notifikasinya jangan lupa dibunyiin loncengnya. Oke, biar itu siapa? Takut gue. Udah aja. Assalamualaikum.